Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Unirifa menampol. Unirifa kembali lagi mereaksi beberapa video yang berseliweran di laman sosial media seperti di YouTube, TikTok, dan juga Facebook. Mungkin next time kalau ada yang aneh di Facebook kita akan reaction. Kabar-kabar seperti ini wajib kita reaction karena kita tidak mau beredar kabar-kabar hoax atau tidak mau terjadi penyesatan. Dan by the way, bukan berarti ketika saya mereaction video-video dari orang Kristiani, saya katakan mereka sesat ya. Karena secara kenegaraan kita harus mengakui keberadaan mereka. Dan dalam Islam sendiri pun kita tidak boleh memaksa, kita pahami ya. La ikraha fiddin. Nah, tetapi teman-teman, kali ini aku akan mereaction sebuah video yang muncul di situs YouTube. Judulnya adalah "Gempar dan Viral, Seorang Ibu Pendeta Asal NTT Melihat Tuhan Yesus Dalam Diri Pak Jokowi." Wow, ini judulnya tuh bombastis banget ya, dan ini dirilis sama Pendeta Mel Atok. Tahu kan siapa Pendeta Mel Atok? Nah, dan aku akan reaction beberapa hal terkait tentang statement atau judul bahwa seorang pendeta, pendeta perempuan melihat Yesus di diri Pak Jokowi. Dan mari kita bahas teman-teman, videonya kita dengarkan dulu ya. Kita dengarkan dulu videonya ya. Ini dia videonya. Buat teman-teman yang ada di TikTok mungkin nggak bisa dengarkan videonya karena ini lihat aja di YouTube. Oke, kita dengarkan dulu video tentang seorang pendeta melihat Yesus di dalam diri. Oh my God, mari kita lihat. Ini dia. Selama-lamanya. Amin. 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 Di sukacita berbagi Ucap syukur kami melihat diri Tuhan Yesus dalam pemimpin kami Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak yang memberkati hamba-Mu bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kepada saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada yang sempat menyaksikan video saya ini. Jadi puji Tuhan, saya meresponi video yang ada di depan tadi saudara-saudara, di mana ada satu momen yang sangat bahagia, momen yang sangat penuh dengan kegembiraan bagi kami masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kenapa saudara-saudara? Karena presiden kita, pemimpin yang kami cintai, yang kami hormati, dan sering kami bawa di dalam doa-doa kami di berbagai gereja, dalam berbagai kesempatan, ibadah, dan lain sebagainya. Kami mendoakan Bapak Presiden Jokowi. Dan puji Tuhan, jelang beliau akan berhenti jadi presiden di tahun ini di tanggal 20 Oktober, saudara-saudara, kurang lebih 2 atau 3 minggu sebelum beliau berhenti, beliau datang lagi ke beberapa tempat, salah satunya adalah NTT, mulai dari Alor dan video tadi, di mana seorang Ibu Pendeta Mariana kalau tidak salah, dan mungkin juga Ibu Pendeta berasal dari gereja Masehi Injili di Timur atau gereja lain, saya tidak tahu. Pokoknya yang saya lihat di video itu ada keterangan Ibu Pendeta di dalam acara peresmian bendungan di TMF. Nah saudara-saudara, ini memang satu hal yang menarik ya. Kami percaya bahwa Presiden Jokowi adalah manusia biasa yang tidak sempurna, tetapi manusia biasa yang tidak sempurna ini bagi kami iman Kristen, bagi kami orang NTT ya, bahwa Bapak Presiden Jokowi telah dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa ini kurang lebih 10 tahun dengan segala kekurangannya, tetapi juga hal-hal luar biasa yang Tuhan kerjakan melalui kepemimpinan beliau tidak bisa kami lupakan. Apalagi kita orang Kristen ya. Oke, saya kan cuma saksinya teman-teman ya. Intinya di videonya Pendeta Mel Atok tersebut, dia sangat sangat menyanjung sekali
pendeta yang mendoakan Pak Jokowi yang mengatakan bahwa ibu pendeta tersebut melihat Tuhan di dalam diri Pak Jokowi. Nah, apa yang ingin saya tanggapi dari hal ini teman-teman ya? Pertama teman-teman, klaim bahwa ketika kau melihat aku, maka kau melihat Bapa, itu juga diucapkan oleh Yesus, ya. By the way teman-teman, kita harus tahu ayat-ayat dalam Bible itu banyak sekali adalah ayat-ayat yang multitafsir. Kita tidak bisa umat Islam secara menggunakan terjemahan begitu saja lalu mengambil, mencomot, lalu mentafsirkannya. Itu poin penting ya kalau dalam lintas dialektika berdiskusi lintas agama. Dalam sisi akademis ya. Tapi kalau hanya untuk menampar penghujat sih ya kasih aja ayat-ayat mereka biar mereka ketabok karena mereka gunakan cara mereka membaca terjemahan Al-Qur'an lalu mereka lempar ke kita dan kita gunakan cara mereka supaya mereka sadar bahwa yang mereka lakukan itu tidak benar. Nah, tapi kalau dalam ranah akademik kita harus mengerti istilah hermeneutik. Kita harus mengerti latar belakang. Kita harus mengerti apa itu perikop. By the way, kata-kata "aku melihat Tuhan dalam dirimu" itu juga ada dalam Bible ketika Yesus berkata, "Barang siapa yang melihat aku maka mereka telah." Nah, pertanyaannya teman-teman, pertanyaannya mohon maaf signalnya agak sedikit nge-lag ya. Apakah apakah perkataan Yesus tersebut adalah perkataan yang perumpamaan atau makna harfiah? Ini yang masih debatable. Kenapa saya katakan debatable? Karena adanya doktrin di mana kalau orang Tritunggal mengakui bahwa Bapa bukanlah anak, sementara orang-orang Sabelian mengakui bahwa anak adalah Bapa itu sendiri. Maka kalau dalilnya dipahami secara harfiah, barang siapa yang melihat aku, maka mereka melihat Bapa. Maksudnya Yesus adalah Bapa, itu dianut oleh orang Sabelian. Tapi kalau barang siapa melihat aku, mereka melihat Bapa, kalau maksudnya itu secara filosofi, maka itu dianut oleh orang-orang Tritunggal. Dan pertanyaannya, Ibu Pendeta tadi mengatakan dia melihat Yesus di dalam diri Pak Jokowi, maknanya seperti apa hanya Ibu Pendeta yang tahu. Tapi kalau kita kupas tuntas beberapa diksi-diksi ini, makna-maknanya kita akan coba bahas satu persatu teman-teman. Pertama, Tuhannya umat Kristiani itu mereka akui sebagai Tuhan yang transenden. Ini ada dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, bahkan mereka juga mengimani tertulis secara tekstual dalam kitab suci mereka. Saya tunjukkan data-datanya teman-teman. Tuhan Bani Israel, ingat Tuhan Bani Israel ya. Tuhan Bani Israel by the way adalah Tuhan yang tidak mampu dilihat. Dalilnya mana? Kita baca Keluaran pasal 33 nomor 20. Lagi firman-Nya, dan ini saya sedang tidak mentafsir ya, saya sedang membacakan tekstual. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada seorang yang memandang aku dapat hidup. Jadi kalau ada orang yang mengklaim mereka bisa melihat Bapa, itu bohong. Kenapa? Bapa Tuhan dalam Perjanjian Lama bilang bahwa dia tidak ada yang bisa melihat wajah dia karena nggak akan ada yang bertahan hidup. Kalau tidak ada yang bertahan hidup bisa melihat Bapa, gimana mau bisa tahu orang kalau ada yang lihat Tuhan? Orang udah pada mati semua yang lihat Tuhan. Artinya secara dalil tekstual umat Kristiani percaya kalau Bapa itu adalah Tuhan yang tidak bisa dilihat. Itu poin saya. Jadi kalau ada pernyataan bahwa aku melihat Tuhan dalam dirimu. Ingat nggak? Pernah dengar nggak lagu India nih, Rabane Jodi ini? Rabane Jodi. Nah, di mana dia melihat Tuhan dalam suaminya. Jadi kata-kata seperti ini tuh multitafsir teman-teman. Ambigu, ya masih bias, masih banyak bisa ditafsir macam-macam. Dan masalahnya adalah ketika Ibu Pendeta ini mengatakan melihat melihat Yesus dalam diri Pak Jokowi, itu maksudnya seperti apa? Tentu Bu Pendeta yang tahu. Dan kita tidak perlu mengkritisi itu adalah hak dia ketika dia lihat Tuhan atau jangan-jangan dia mau mengatakan sama seperti Yesus, dia gini nih, parameternya gini. Kalau dia mengatakan bahwa ketika Yesus berbicara, ketika kalian melihat aku, maka kalian melihat Bapa, artinya Yesus adalah Bapa, maka ketika ada pernyataan Ibu Pendeta melihat Yesus dalam diri Pak Jokowi, maka Pak Jokowi adalah Yesus. Waduh, bahaya nih. Ini kalau dimaknai secara harfiah loh ya. Disclaim ya, kalau dimaknai secara harfiah, jangan dipotong videonya. Nah, jadi kalau seandainya maksudnya adalah dia melihat kekuasaan Tuhan dalam diri Pak Jokowi, nah ini baru
kalau saya sih nggak masalah karena saya melihat kekuasaan Allah di seluruh dunia. Saya melihat Pulau Ternate sebagai bentuk kekuasaan Allah. Saya melihat Tidore sebagai bentuk kekuasaan Allah. Saya melihat Maluku Utara sebagai bentuk kekuasaan Allah menciptakan negara seindah daerah seindah ini. Enggak masalah. Itu maknanya saya melihat bagaimana keindahan alam ini adalah bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi gini, yang saya ingin reaction adalah diksi-diksi yang dilafazkan oleh seseorang itu dimaknai seperti apa? Filosofikah, harfiahkah, alegorikah, perumpamaan-kah? Sama aja sih. Nah, itu yang ingin kita bahas sekarang ini. Karena konsekuensi logik atas semua statement itu pasti ada. Pasti ada. Nah, jadi ketika Ibu Pendeta melihat diri Yesus dalam diri Pak Jokowi, saya akan sebutkan beberapa kesepakatan saya bahwa betul Pak Jokowi mirip sama Yesus. Nah, ini nih. Kali ini saya adalah orang yang akan mensupport Ibu Pendeta membuktikan ada kesamaan antara Yesus dengan Pak Jokowi. Nih, pertama adalah Yesus dari keluarga tukang kayu. Waduh. Ini cocok banget nih. Pak Jokowi juga tukang kayu, coy. Sama. Keren banget kan? Saya kalau nemuin persamaan tuh pinter banget saya. Ya, bener nggak? Nah, Pak Jokowi itu adalah seorang yang bahkan mau merendahkan dirinya. Masuk ke gorong-gorong untuk menjadi pemimpin. Nah loh, gila nggak? Gokil ini. Begitu juga dengan Yesus. Yesus rela loh merendahkan dirinya dalam Filipi pasal 2 ayat 6. Nih Bu Pendeta, saya support nih Bu Pendeta nih kalau bilang ada kemiripan Yesus dengan Pak Jokowi. Yes, I'm agree with you. Yesus turun ke dunia merendahkan dirinya di Filipi pasal 2 ayat 6 itu dipraktekin sama Pak Jokowi. Yes, exactly. Waduh, keren banget bahasa gue. Pak Jokowi yang mempraktikkan itu. Cuman Pak Jokowi presiden yang mampu masuk ke gorong-gorong untuk membuktikan kalau dia pantas jadi pemimpin. Dor, bener kan? Tukang kayu, sama. Masuk gorong-gorong, sama. Apalagi coba? Laki-laki udah pasti, ya kan? Sama. Banyak dicaci sama yang dipimpinnya. Iya, betul kata Ibu Pendeta. Yesus dihujat, coy. Yesus dihujat. Sama Pak Jokowi gitu. Iya, bahkan kalau Yesus rela disalib, nih dengar. Ini disclaim, ini membaca karakter ya. Kalau lihat karakternya Pak Jokowi begitu ya. Kalau Yesus rela disalib untuk menyerahkan nyawanya menyelamatkan orang berdosa, gue yakin, kok Jakarta banget Unirifa kan orang Ternate. Beta yakin, Beta sangat yakin itu Pak Jokowi pasti rela dijual badannya untuk melunasi hutang negara toh. Beta yakin itu. Beta yakin banget. Serius. Nggak ada lagi deh. Pokoknya Yesus udah fix. Pokoknya hanya Pak Jokowi lah presiden yang betul-betul meniru Yesus. Pokoknya keren deh. Nah, ini permasalahannya yang muncul. Masalahnya adalah ini sedih nih. Sorry, tadi agak berapi-rapi ya. Ini agak sedih nih. Ini agak down. Tadi agak up ya kan. Semangat banget Unirifam menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu benar-benar mirip dengan Yesus. Kalau Yesus rela disalib untuk menebus dosa penjahat-penjahat, Pak Jokowi saya yakin rela dijual ke negara sana, di luar negeri sana untuk melunasi hutang negara, menebus hutang negara. Yakin aku yakin banget. Coba aja kalau nggak percaya. Coba aja tawarkan dulu. Tapi masalahnya kan ya nggak mungkin keluarganya mengizinkan ya kan. Tapi secara hati saya yakin Pak Jokowi adalah presiden yang mampu berkorban. Itu. Nah, lanjut. Yang saya agak sedihkan itu adalah orang sebaik Pak Jokowi, orang sehumble Pak Jokowi, kenapa tidak didatangi Yesus untuk dikristenkan gitu loh. Sebagaimana Paulus didatangkan Tuhan lalu dikristenkan gitu loh. Ya kan? Nah, ini yang membuat saya sedih. Harusnya orang-orang kayak Pak Jokowi itu Kristen guys. Dijamah Yesus, didatangin Yesus. Kenapa? Karena ternyata di Kristen itu Yesus datang untuk pendosa. Dalilnya mana? Ini. Yesus datang untuk
orang berdosa. Jadi Pak Jokowi nggak bisa tuh didatangin Yesus karena Pak Jokowi bukan orang berdosa. Jadi sulit buat ya sayang banget sih emang. Gimana ya kan? Markus pasal 2 nomor 17. Yesus mendengarnya dan berkata pada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini nih, ini masalahnya nih. Nah, masalahnya adalah Pak Jokowi nggak bakalan bisa jadi Kristen karena Pak Jokowi bukan pendosa. Ini sedih banget kita. Beta sedih tuh, beta sedih sekali. Kalau orang seperti Pak Jokowi dipuji oleh orang Kristen, tapi ternyata nanti mereka beda alam, beda neraka, beda surga. Surganya Pak Jokowi 72 bidadari, surganya orang Kristen itu tak ada bidadari. Beta sedih. Beta sedih, sedih sekali. Ini maksud aku ya, Mbok ya, kenapa sih Pak Jokowi nggak didatangin Yesus gitu kayak murtadin-murtadin yang ketemu di Mekah sama Yesus, langsung jadi Kristen. Kayak murtadin-murtadinnya lagi di toilet jumpa Yesus, di diskotik ketemu Yesus. Kenapa Pak Jokowi lagi duduk di istana nggak didatangin ya kan? Ya sedih banget nggak sih? Ini tuh bikin aku sedih banget. Jadi aku berharap Yesus berubah pikiran lah untuk ya janganlah hanya mendatangi orang berdosa seperti Paulus yang membunuh Stefanus, dikristenkan. Datangilah Pak Jokowi, datangilah saya. Saya nggak pernah ngebunuh, nggak pernah ngerampok. Saya juga mau dijamah sama Yesus. Tapi masalahnya saya bukan pendosa. Maksudnya bukan orang yang gemar berbuat dosa ya. Maksudnya kalau gemar berbuat dosa ini kan senang dengan perbuatan dosa nih. Mungkin karena itu kita nggak didatangin. Atau apa perlu kalau kita harus berdosa dulu biar didatangin sama Yesus nih? Atau jangan-jangan Pak Jokowi harus berbuat dosa dulu nih biar didatangin sama Yesus nih. Atau gimana dong? Atau gimana? Udah deh bingung ya. Jadi gimana dong? Maksudnya sedih aja gitu loh. Orang Kristen semuanya tuh cinta banget sama Pak Jokowi gitu loh. Tapi masalahnya mereka nanti beda surga sama Pak Jokowi. Pak Jokowi surganya 72 bidadari. Mereka tuh nggak ada surga, nggak ada bidadari gitu loh. Ada naga di surganya kan beda. Kan kasihan. Harusnya mereka bersatu bersama gimana. Saya tuh berharap gimana tuh orang yang dicintai oleh orang Kristen seperti Pak Jokowi itu satu surga gitu loh. Serius. Ini kalian lihat dari mata saya nih. Serius kan saya? Maksudnya ini ketulusan saya gitu. Maksudnya saya pengen tuh Pak Jokowi itu benar-benar kalau memang ya kenapa gitu nggak dijamah gitu ya. Ya itu tadi mungkin karena Yesus datang untuk orang berdosa. Sedih banget saya memang. Agak sedih-sedih ya. Ini serius, aku sedih banget. Serius. Aku pengen orang-orang seperti Pak Jokowi yang mirip Yesus kegiatan hariannya. Pak Jokowi loh ngerawat cebong. Ngerawat cebong Pak Jokowi itu loh. Yesus makan ikan goreng. Enggak ada kaitannya ya. Maaf maksud saya ya ada kaitannya sama air lah gitu kan. Ya kan? Maksudnya humble banget gitu. Jadi saya cuman ingin bahwa orang Kristen tuh bahagia gitu loh. Kenapa? Selama ini tuh mereka udah sedih banget sama saya. Diskusi sama saya hancur. Diskusi sama saya gagal total. Giliran ditanya nggak bisa jawab. Giliran menghujat Islam ketampol balik. Sedih. Saya pengen mereka bahagia. Setidaknya mereka dapat Pak Jokowi lah gitu. Pokoknya aku mensupport Pak Ibu Pendeta menyamakan Yesus dengan Pak Jokowi itu betul-betul mirip. Betul. Hanya Pak Jokowi lah presiden yang merendahkan dirinya masuk ke gorong-gorong seperti Yesus yang merendahkan dirinya di Filipi pasal 2 ayat 6. Tapi bedanya Pak Jokowi kaya. Nah itu. Kalau Yesus miskin. Loh, menghujat Uniripa? Enggak, ada datanya. Datanya mana? Ini. Uniripa enggak suka menghujat. Ngapain menghujat agama Kristen? Toh mereka kan saudara-saudara kita gitu loh ya kan. Filipi pasal kedua nomor 6 ya. Teman-teman ini bukan Unirifa yang bilang dia miskin ya, tapi ini Matthew Henry ya. Dosa saya kalau menghujat. Nggak boleh. Dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina min dunillahi wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairil ilm. Ya gitu. Kalau nggak salah ayatnya. Jangan kalian menghujat sembahan orang lain karena mereka akan menghujat tanpa ilmu. Nah,
sekarang kita lihat beda Pak Jokowi dengan Yesus. Pak Jokowi kaya raya, punya anak-anak yang sukses, ya kan? Anak-anaknya pakai jam mahal, tas mahal, kemarin beli roti mahal, beli roti. Nah, kalau Yesus nurunkan roti, kalau Pak Jokowi anaknya cari roti ke luar negeri, beli roti, emang mahal, nggak apa-apa, ya kan? Tapi kalau ke sini kita lihat teman-teman, perbedaan Pak Jokowi yang sangat mencolok dengan Yesus adalah kalau Yesus itu miskin, kalau Pak Jokowi kaya raya. Nah ini Yesus miskin itu ada dalam tafsiran Matthew Henry. Matthew Henry. Coba dilihat teman-teman di stream lihat, belum lihat? Oke, saya turunkan ini ya. Stop screen. Ini ya. Share screen. Filipi pasal kedua nomor 6. You see that? Guys sudah melihat itu saudara-saudara sudah mirip ibu pendeta. Saya suka tuh niru-niru gaya pendeta tuh, keren banget. Semangat gitu ya. Saudara-saudara katanya. Wah, saya kalau lagi di mimbar kalau kayak gitu nanti saya dipanggil pendeta lagi, keren banget. Saudara-saudara terkasih. Ini ya Filipi pasal kedua nomor 6. Cek teman-teman, perhatikan di screenshot kalau perlu. Screenshot biar saya tidak dituduh menista nih, karena ini fakta ya. Filipi pasal 2 nomor 6 dalam tafsir Matthew Henry. Kita kontrol find aja biar nggak capek turun ke bawah scroll, klik aja kata miskin. Nah, ini dia. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Hidup dari sedekah. Kok kayak yang di depan masjid ini? Aduh. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Tidak tampil dengan kemegahan lahiriah atau memiliki tanda yang membedakannya dari orang lain. Inilah keadaan yang rendah dari hidupnya. Namun tahapan paling rendah dalam kehinaannya adalah kematiannya di kayu salib. Rendah banget. Beda, itu yang membedakan antara Pak Jokowi dengan Yesus. Kalau Yesus terhina, nista, miskin, rendah. Kalau Pak Jokowi kaya, raya, banyak duit, enak hidupnya, santuy, keren. Itu beda. Ya mungkin itu perbedaannya. Tapi ya so far karakternya ya sama sih. Ya sama-sama mau merendahkan diri ya. Makanya saya tuh kayak bermetafora gitu, yakin sekali karena kerendahan hati Pak Jokowi. Kalau Yesus mau membunuh dirinya untuk menebus orang Kristen dari kutuk dosa dan terkutuk di tiang salib, saya juga yakin kerendahan hati Pak Jokowi beliau bakalan mau dijual untuk melunasi hutang-hutang negara. Itu perumpamaan betapa saya mengagumi sifat yang rendah hati dari Pak Jokowi. Begitu ya. Paham ya? Nah, oke, tapi terkait pernyataan Ibu Pendeta bahwa dia melihat Tuhan dalam diri Pak Jokowi itu menjadi ambigu dan bias. Kenapa? Karena banyak ayat yang ya multitafsir dalam Bible. Tapi saya tunjukkan beberapa ayat bahwa Tuhan itu bisa dilihat atau tidak. Dan maaf di sini agak hujan ya, kalau ada suara noise ya maklumi saja ya. Oke, baiklah, apakah Tuhan dalam iman Kristiani bisa dilihat teman-teman? Let's we check it out. Tadi di keluaran saya sudah tunjukin dalil ya kalau Tuhan tidak bisa dilihat. Sekarang kita lihat dalam Markus pasal 2 nomor 7. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan, oh ini yang tadi, ini orang sehat, bukan ini. Saya mau menunjukkan tentang ayat ini nih ya. Saya mau menunjukkan ayat tentang 1 Timotius pasal ke-6 nomor 16. Perhatikan teman-teman ya. Ini bicara tentang, dan by the way ini kalau dalam iman Kristiani Tritunggal ini bukan Yesus. Karena ini adalah pribadi lain daripada Tuhan yang Tritunggal. Yaitu Bapa. Jadi ini Tuhan yang tidak bisa dihampiri guys. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang, yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Dia ya, melihat dia ya. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Ini merujuk kepada Bapa, bukan kepada Yesus. Karena kalau dikatakan Yesus memiliki kuasa kekal itu tidak. Yesus pernah tidak berkuasa ya.
Yesus pernah tidak berkuasa kapan? Di tiang salib dan waktu dia mati. Artinya itu merujuk kepada Tuhan yang memiliki kekekalan ya kuasanya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa ternyata dalam iman Kristiani Tuhan itu sebenarnya tidak bisa dilihat dari ayat-ayat. Sorry. Berdasarkan disclaim nih, kalau ngomong sekarang ini harus ini ya, biar nggak salah paham teman-teman Kristen. Kadang mereka tuh suka salah paham. Berdasarkan ayat 1 Timotius pasal ke-6 nomor 16, Keluaran yang saya tunjukkan tadi, Keluaran pasal ke-33 nomor 20. Tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Pertanyaannya, kalau ada yang bisa melihat Tuhan versi manusia, maka jelaslah bahwa itu bukanlah Tuhan yang tidak bisa dilihat. Karena kalau Tuhan tidak bisa dilihat lalu bisa dilihat, namanya itu kok tidak konsisten. Nggak konsisten atau berfase dia. Ya. Nah, jadi di sini saya mau mensupport Ibu Pendeta yang mengatakan bahwa ada terlihat Tuhan dalam diri Pak Jokowi, itu saya support 100%. Saya bahkan membantu Ibu Pendeta mencarikan kesamaan-kesamaan antara Pak Jokowi dan juga Yesus. Luar biasa. Nah, jadi tapi ya itu tadi yang saya sangat sayangkan adalah Pak Jokowi tidak berpotensi menjadi umat Kristen karena Yesus datang untuk orang-orang jahat. Saya berharap Yesus menjamah Pak Jokowi karena itu akan menyenangkan hati teman-teman Kristen, guys. Tapi ya sayangnya kalau Pak Jokowi masih baik-baik saja sifatnya ya tidak akan didatangi. Yang sering didatangi kan para murtadin yang mantan seperti M. Kacle, M. Kucluk, tahu kan yang masuk penjara itu? Itu kan murtadin mantan penipu dia. Dia didatangi mantan narkoboy, didatangi sama Yesus, mantan pesundal, didatangi sama Yesus. Jadi yang bisa didatangi sama Yesus itu adalah orang-orang yang kalau bisa tuh berbuat jahat. Ya, orang-orang jahat. Insya Allah akan didatangi sama Yesus. Tapi itu nggak janji ya, saya nggak janji ya. Nah, saya sendiri lagi menunggu karena teman-teman Kristen sering banget mendoakan saya, semoga Unirifa dijamah Yesus. Kalau masalah dijamah Yesus saya pengen banget. Jujur saya pengen banget dijamah oleh Yesus. Jujur saya. Saya tunggu-tunggu tiap hari. Saya lagi tidur, saya tunggu datang nggak nih. Serius. Karena banyak banget yang mengaku-ngaku bertemu Yesus lagi di toilet. Pernah nggak dengar murtadin ngaku digendong Yesus ke kamar mandi? Tuh. Tuh kan? Bener. Duh. Ya. Begitu teman-teman. Ya, jadi artinya apa? Mari kita mencintai saudara Kristen kita. Doakan Pak Jokowi bisa dijamah oleh Yesus, maka mereka akan sesurga. Kasihan, mereka mencintai Pak Jokowi di dunia, tapi di surganya nanti berbeda. Pak Jokowi masuk surga penuh bidadari 72 orang, teman Kristen masuk surga yang ada perang naganya. Kan kasihan, mereka terpisah gitu. Kalau enggak ya doakanlah orang Kristennya yang pindah ke surga kita gitu. Anak di surga mereka kan enggak ada bidadari tuh. Di surga kita ada bidadari, ya kan? Di surga kita ada berbagai macam kenikmatan yang belum pernah dicobai oleh orang lain dan kita tidak bercerai. Suami istri di surga kita tidak bercerai. Tapi kalau di Kristen tak ada lagi suami istri, mana ada? Nggak ada lagi. Gitu. Kata Tante Uti Watimena yang pernah berapologet dan sudah menjadi almarhum dan sekarang ada di surga Papa menurut orang Kristen, mengatakan bahkan orang Kristen itu naik ke surga tak punya kelamin. Pernah dengar nggak dulu waktu debat-debat YouTube saya dulu? Ibu Uti Watimena dulu bilang waktu debat sama saya, kita sudah tidak berkelamin lagi. Kami masuk ke surga sudah tidak punya kelamin. Waduh, berarti udah nggak ada gender lagi gitu. Ya itu dulu sih waktu dia belum meninggal, waktu Bu Uti masih diskusi-diskusi sama saya, di situ Bu Uti mengatakan bahwa orang-orang Kristen kalau naik ke surga tuh enggak punya kelamin lagi gitu. Kalian jangan traveling lah, masa kalian membayangkan hal-hal begitu? Ya saya ikutan sih sebenarnya mikirin itu, maksudnya gimana ya kalau nggak berkelamin gitu? Minum dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Gitu, keren banget kan? Unirifa tuh insya Allah adalah orang yang sangat bahagia kalau ada orang Kristen punya tetangga Unirifa. Bayangkan ya teman-teman, kalau saya tinggal di lingkungan orang Kristen, saya tinggal di rumah mereka, saya senang loh.
Saya lagi bosan gabut, saya tampar aja. Karena mereka apabila ditampar pipi kiri, kasih yang kanan. Seneng loh. Mereka itu kalau ada dalamnya Matius pasal ke-5 nomor 42. Barang siapa yang meminta kepadamu, jangan kau tolak. Enak kita kalau belum gajian, gak ada uang. Minta aja sama orang Kristen, dikasih tuh. Kan mereka ajaran kasih. Kita memusuhi mereka aja mereka kasihi, apalagi kita nggak musuhi mereka. Makanya bangga saya kalau seandainya tinggal sekomplek sekelilingnya orang Kristen. Saya kalau lagi gabut datang ke rumah kawan saya yang tetangga, ngapain kau Rifa katanya kan. Tak. Kenapa? Lagi gabut. Ya udah ini sebelah lagi. Enak kan? Enak. Serius. Serius, beneran. Coba aja kalau nggak percaya. Coba aja. Enggak, ini bukan apa ya, dicoba aja dulu untuk membuktikannya. Tampar aja teman Kristen kalian sekali. Kalau mereka marah kalian kasih ayatnya. Tunggu. Tara boleh. Ngana tara boleh marah-marah sama beta. Karena ngana harus ditampar pipi kiri itu, ngana kasih yang kanan. Siapa bilang? Itu Yesus kasih tahu. Nanti kalau dia bilang, itu kan cuma perumpamaan. Ah, balas. Oh, berarti ajaran cuma lip service doang gitu. Kan gitu. Ya, umat Islam udah Uni ajarkan kan caranya berteman dengan orang Kristen? Udah kan? Mereka tidak akan pernah membalas. Mereka mana akan mau itu ngelaporin Ratu Entok. Kan Ratu Entok katanya menghujat Yesus. Mereka tidak akan pernah melaporkan itu. Karena bagi mereka itu penghujatan itu penistaan, penganiayaan adalah kasih karunia. Nggak percaya? Dalilnya ada loh. 1 Petrus pasal kedua nomor 18. Bahkan mereka menerima kenyataan bahwa Yesus terkutuk di tiang salib. Jadi mereka kalau ada yang menghujat Yesus, mana mau mereka melaporkan ke kantor polisi itu. Jadi kalau ada yang melaporkan Ratu Entok ke kantor polisi, berarti mereka nggak ikut ajaran Yesus. Berarti mereka ditampar pipi kiri, balas tampar balik. Gitu. Kalau di Islam nggak ada cerita. Oh, beta tidak bisa. Beta tidak bisa kalau Nabi beta dihina-hina yo. Beta akan tampar balik itu orang yang menghina Nabi beta. Karena beta cinta dengan Nabi beta. Tapi kalau orang Kristen, tara boleh mereka itu menampar balik. Kalau kita menghujat Tuhan mereka, mereka akan biarkan. Kenapa? Karena mereka sendiri tidak masalah, Tuhannya dihina. Orang dalam kitabnya Galatia pasal 3 nomor 13, Tuhannya terkutuk, mereka tuh santai saja toh. Tidak masalah toh. Betul toh? Betul. Jadi tenang saja umat Islam. Ratu Entok itu tidak akan masuk penjara. Tidak akan ada yang melaporkan. Mereka umat kasih. Musuh saja mereka kasihi. Mereka tidak masalah. Tapi jangan kalian nista pribadi mereka ya. Jangan kalian hujat pribadi mereka. Habis kalian. Kalau Yesus dihujat mereka tak ada masalah. Tidak perlu membela Tuhan toh. Tapi kalau pribadi mereka kalian hujat. Habis kalian. Diacak-acak. Kok bisa begitu ya? Nggak tahu juga sih saya. Kalau saya terbalik, mereka menghujat pribadi saya, oh tak ada masalah, beta tidak ada masalah, silakan. Mereka bilang beta jelek, oh beta tidak berubah menjadi jelek, beta tetap manis. Nah, tapi kalau Nabi saya yang dihujat, Tuhan saya yang dihujat, kalian ambil pun nyawa saya. Syahid hukumnya. Itu kami, itu Islam tuh, Ya intinya begitulah. Ya udahlah ya, sepertinya itu saja yang bisa Uni sampaikan. Semoga bermanfaat video kali ini. Pak Pendeta Mel Atok, saya support untuk mendoakan Pak Jokowi jadi Kristen. Kenapa? Karena Pak Jokowi adalah orang yang dicintai umat Kristen. Kasihan kalau ngoni tidak satu surga. Kasihan Pak Jokowi itu punya bidadari 72. Sementara Ngana tidak punya bidadari di surga Ngana. Pak Jokowi punya bidadari, Ngana tidak punya bidadari. Ngana lihat itu naga sedang berperang. Surga Ngana berbeda dengan surganya Pak Jokowi. Jadi beta berharap Ngana berdoa terus dengan Yesus supaya Pak Jokowi jadi Kristen toh. Beta support saja, tidak masalah. Tak ada masalah bagi beta. Karena umat Islam banyak sekali di Indonesia. Buat apa banyak kalau tidak berkualitas? Buat apa umat Islam ini banyak seperti buih di lautan? Mending sedikit tapi berkualitas. Begitu. Oke ya. Baiklah, Uni Rifa Menampol kali ini hanya ingin mereaksi Ibu Pendeta dan mensupport Pak Pendeta Mel Atok dan juga Ibu Pendeta mendoakan Pak Jokowi menjadi umat Kristen. Tapi menurut kata Yesus, Yesus datang untuk orang sakit, datang untuk para penjahat, para pendosa. Jadi kesempatan Pak Jokowi menjadi Kristen itu sangatlah minim sekali. Karena sepertinya Yesus hanya akan datangi orang-orang jahat seperti Paulus. Ya, semoga saja berubah pikiran Yesus mendatangi Pak Jokowi ya. Oke. Baiklah, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam Uni Rifa Menampol di season selanjutnya.